Kita lanjut ke menu opening balance. Di menu setting opening balance, kenapa maksudnya di menu setting? Ya karena sebagai inisial awal. Sebagai inisial awal atas transaksi ini ataupun di sistem ini itu mau dibuat tanggal berapa. Itu masuknya di menu setting. Opening balance ini ada account, ada payable, ada receivable, ada deposit customer, ada deposit vendor. Kalau kita mengisikan di sini ya, account ya, itu istilahnya lebih detailnya mungkin ya, didetailkan per detail. Ini bisa sebagai non hutang ataupun hutang ataupun general pembelian. Misalkan ada pembelian selain aset ya, itu bisa dimasukkan di sini, itu boleh ya untuk account. Kalau payable atau receivable, pada saat kita create payable dan receivable, maka itu akan tercreate juga nanti di account di sini. Account ini istilahnya itu all-nya lah ya, secara all, ya, secara keseluruhan. All payable, all receivable, ataupun deposit itu nantinya akan tercopy di sini. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita create di bawahnya ini ya, secara spesifik itu nanti akan tercreate di sini ya, di account ini. Nah, kalau kita mau create di sini, bisa. Dari jurnalnya, jurnal apa, lawannya apa, kita tambahkan kolom lagi sampai banyak pun nggak ada masalah di account ya. Begitupun sama seperti di payable atau receivable. Cuman kalau di payable dan receivable itu lebih spesifik ke customer dan vendor ya. Kalau misalkan di account ini kan tidak ada ya. Begitupun sama dengan di payable dan receivable. Cuma kalau di payable dan receivable itu bukan spesifik kepada customer dan supplier ya. Ada namanya. Kalau di sini kan tidak ada namanya, tidak ada kepada siapanya, tidak ada di sini. Kalau di account, dia murni general, siapa saja, atau pembelian atas apa aja yang sifatnya bukan ke customer ataupun ke supplier. Nah, kalau yang opening balance atau inisial awal yang ada hubungannya dengan supplier atau hutang, maka kita masukkannya di payable di sini. Jadi di sini ada tanggal transaksi, mau tanggal transaksinya bulan kemarin misalkan, itu tanggal berapa ya kita inputkan. Kemudian di sini vendornya apa. Jadi di sini itu memanggil kontak yang is vendor atau is supplier. Jadi di kontak itu ada centangan ya, ada checkbox. Nah ini. Jadi kalaupun kita tambahkannya di opening balance di sini, kalau misalkan vendor ataupun nama suppliernya itu belum muncul, berarti di kontak itu belum ada. Ataupun di kontak itu belum disetting atau belum di checkbox ini. Misalkan PTA. Nah ini harus dicentang. Nah ini kalau misalkan sudah dicentang, itu ketika akan menambahkan saldo hutang ataupun opening balance atas payable, maka dia muncul di sini. Kita ada hutang ke Epiroc, tanggal transaksinya bulan kemarin, tanggal 7 Desember 2023. Nah ini akun saldo awalnya, kemudian jatuh temponya, nominal, keterangan. Kayaknya ini bukan akun saldo awal ya, namun ini akun saldo lawannya. Kalau saldo awalnya itu sudah pasti pakai opening balance tadi, yang di default akun yang ada di sini. Nah di sini, nah ini. Jadi saldo awalnya adalah ini. Nah ini lawannya akun apa, hutang apa gitu, misalkan hutang usaha, titipan sementara, ataupun ini kepada Epiroc tadi ya, jatuh temponya berapa hari, itu yang di payable. Tampilannya itu sama seperti account ya. Kalau di account tadi kan itu ada opening balance, di opening balance account pada saat kita add lah ini ya, itu kita sudah bisa diganti-ganti ini ya teman-teman, karena ini sudah mengambil default account yang tadi di finance default account. Nah ini ya akun saldo awal ini. Nah, lawannya apa? Ini berapa saldo awal akun? Misalkan di sini hutang. Kalau kita memang tambahkannya di payable ya, maka di sini juga akan sama. Namun opening balance-nya sudah terbit. Kategori kasnya apa? Debit kreditnya berapa? Kita tambahkan ini saja, nanti otomatis ngikut. Kalau kita tambahkannya di account. Kalau kita tambahkannya di payable, cukup satu sama. Dia berapa nominalnya, akunnya akun apa, sama persis sepertinya dengan akun. Namun ini lebih spesifik, bisa memilih nama vendor ataupun supplier. Begitupun dengan receivable sama, itu menampilkan tanggal transaksi, customer, akun. Nah ini kan di sini kan cuma akun ya. Kalau tadi kan akun saldo awal. Selanjutnya saldo temponya berapa, nominalnya berapa, keterangannya apa. Kalau memang mau ditambahkan keterangan. Pada saat kita save flow-nya dari ini, maka nanti akan ke-create akun yang ini sama ke jurnal umum. Kalau receivable, maka selain di jurnal umum, dia juga akan ke-create ke receivable. Misalkan customer Agincorp, tanggal transaksinya bulan kemarin,
dia punya outstanding kepada kita itu senilai 90 juta. Keterangannya nomor invoice berapa misalkan. Invoice ya bulan kemarin yang belum ditagihkan atau belum terbayarkan itu berapa. Pada saat kita save, maka dia akan ke-create di akun di sini sama di jurnal umum. Finance, jurnal umum, dia akan di-create di sini sebagai saldo awal piutang sama ke menu receivable, all receivable di sini. Saldo awal. Ke-create-nya seperti itu nanti di sini. Saldo awal tulisannya di sini. Kodenya nanti akan mengikuti kode saldo awal. Itu untuk yang di sisi opening balance payable receivable. Kemudian lanjut ke deposit. Deposit juga sama. Siapa tahu nanti customer itu ada deposit nih, maka kita cantumkan depositnya berapa. Akun depositnya. Kalau memang kita masukkan di sini, maka dia juga akan sama, tapi bukan ke receivable, melainkan ke menu deposit yang ini. Sehingga menu deposit ini nanti bisa kita tarik atau kita ambil pada saat pembayaran. Misalkan nih, kita deposit ke vendor itu senilai 500.000, vendor A. Pada saat kita melakukan payable payment ke vendor A, maka kita masukkan uang muka atau deposit kita. Begitupun sama ke customer ya. Begitupun sama. Misalkan customer ada akun deposit senilai 50 juta. Misalkan invoice 01 sampai 010 itu total nilainya 100 juta. Tetapi customer transfer ke kita 150 juta. Maka itu ada lebih bayar. Itu 50 juta dan itu masuk ke dalam depositnya customer nanti. Pada saat kita menagihkan lagi untuk invoice nomor 11 sampai nomor 20, ternyata customer sudah memperhitungkan, oh kita masih ada deposit kok, maka kita bisa langsung potong dari depositnya itu. Pada saat kita tambahkan deposit customer, maka di opening balance akun sampai deposit ini itu adalah saldo awal. Mas, kalau misalkan kita buat deposit sendiri yang bukan saldo awal, yaitu di menu finance. Kalau kita misalkan menambahkan sendiri receivable tanpa invoice, ya harusnya masuk saldo awal, berarti belum direkap, belum ada job filenya. Maka transaksi yang tidak ada job filenya itu kita bisa masukkan ke saldo awal. Dalam arti yang kasarannya dia itu pekerjaan operasional, tapi satu sisi sudah kelewat untuk datanya dimasukkan gitu ya. Customer kan membayarkan piutangnya, tetapi datanya tidak ada di Solok. Ya udah, kita masukkan sebagai saldo awal selama dokumen fisiknya masih ada atas invoice nomor berapa. Seperti itu. Strategi untuk inisial awal ya. Transkontinen kan rencananya akan dimulai Februari. Lah bagaimana strateginya ini? Mungkin yang belum terbayar, ya kita masukin saja ke opening balance, saldo awal piutang dan hutang. Tapi dari sisi top manajemen pengen nge-review job file-nya. Job file-nya harus di-create. Istilahnya saya tidak butuh hanya di sisi invoice-nya, tetapi job file-nya saya perlu tahu. Maka kita harus ke-create job file-nya di bulan Februari seperti itu. Itu yang untuk finance sampai di opening balance.